dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Bang Zul terhadap bagaimana kita dalam menyikapi dan menghadapi pemilu di 2024 ini, ini kerja-kerja keras yang dilakukan oleh seluruh elemen partai dari tingkat pusat ke bawah itu, persiapannya sudah dilakukan sedini mungkin. Karena apa? Karena PAN ingin mengembalikan dan mudah-mudahan bisa 2 digit perolehannya di tahun 2024 ini. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu Bapak Guspardi Gaos, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN Dapil Sumbar 2. Ya. Masih tersambung dengan wawancara kader PAN sebelumnya. Terkait hasil survei SMRC yang menyebut 45% pemilih PAN akan kabur ke partai lain. Sementara PAN tidak bisa meraup suara dari luar ke dirinya, tapi suaranya banyak kabur. Makanya saya godain lagi nih Pak Guspardi Gaos ini. Saya panas-panasin dikit dulu. Galau nggak sih Pak, atau marah nggak sih Pak dengan hasil survei itu? Ya marah, galau itu pasti iyalah. Karena adanya informasi yang disampaikan. Informasi itu disampaikan dan dibaca oleh banyak masyarakat. Tentu bagaimanapun hasil informasi ini akan berpengaruh bagi masyarakat yang membaca. Tapi kalau sebagaimana saya katakan tadi, antara hasil survei dengan realitas ketika pelaksanaan pemilu itu berbanding terbalik hasil surveinya, di mana saya katakan bahwa PAN kalau dilaksanakan pemilu pada hari ini paling-paling mendapatkan 1%, paling tinggi 2%. Itu sejak pemilu dilaksanakan secara demokratis, secara langsung sejak tahun 2004. Sejak 1999. Kan dikatakan, saya selalu tanyakan, tapi katanya begini jawabannya untuk melegitimasi. Kan pada hari ini, kalau nantinya kan juga nggak tahu. Tapi anehnya, ketika partai-partai lain disurvei hampir bersamaan antara hasil survei yang dia lakukan ketika pelaksanaan pemilu dilakukan. Ini kan aneh. Berdekatan hasilnya ya? Berdekatan. Tetapi ketika PAN dilakukan survei, itu katanya dikatakan 1, ternyata dapat tidak pernah yang di bawah 6%. Coba adu data dulu Pak. Coba kan saya data lawan data dulu. Saya kan saya punya data. Coba. Bagaimana PAN dalam menghadapi pemilu ke pemilu. Coba Pak. Itu sangat luar biasa. Iris tipis-tipis dulu. Di mana pertama adalah PAN sejak dilaksanakannya pemilu, 4 kali dilakukan pemilu, selalu menjadi 5 besar. Baru pada pemilu 2019 kita memang agak prihatin, tetapi jumlah suaranya meningkat. Itu berada pada posisi ke-8 dari 9 partai yang ada di Senayan pada hari ini. Tahun 99 Bapak dibilang nggak lolos, hasilnya gimana? Coba. Contoh misalkan tahun 1999. Pemilu demokratis. Itu pemilu yang dilaksanakan secara langsung, tidak lewat langsung oleh masyarakat yang melakukan setelah reformasi. Itu jumlah suara yang tahun 1999 itu adalah 7,5 juta. Itu pertama PAN maju sebagai partai politik dalam pileg. Padahal saya ingat waktu kemudian itu ada P3 sama PK ya. Persentasenya adalah 7,11%. Dia bertanding dengan P3 waktu dia. Bukan P3 saja, banyak partai, ada 48 partai ketika itu. Maksudnya yang berbasis yang kita ini the best, jauh lah partai-partai lain di bawah kita. 5 besar kita ketika itu. 7,11% ketika itu. Lalu sejak dilakukannya pemilu pertama seperti itu, muncullah
lembaga-lembaga survei. Ya bagaimanapun lembaga survei merupakan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita berharap bagaimana hasil survei itu survei yang dilakukan betul-betul objektif. Survei yang dilakukan itu dilakukan secara profesional, tidak berdasarkan pesanan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya katakan, kenapa PAN selalu berada di bawah 2%, 1, sekian %, tapi dalam kenyataan itu tidak pernah ada yang di bawah 6%. Ada apa? Ini kan persoalan. Tetapi anehnya ketika hal itu dilakukan pada partai-partai lain, itu hampir bersamaan hasil survei yang dilakukan. Kalaulah seandainya pada hari ini dilakukan pemilu, maka partai A akan mendapatkan sekian %. Ketika dilaksanakan pemilu sesuai dengan hari H-nya, itu nggak jauh berbeda. Tetapi ketika survei itu diarahkan kepada partai PAN, ini aneh. Nah, ini perlu jawaban daripada lembaga-lembaga survei. PAN kejar dong lembaga surveinya. Kenapa sih hasil kalian berjalan? Dan itu pernah juga saya lakukan ketika ada kami melakukan pelatihan, ada penataran. Ya katanya begini, jawabannya kan pelaksanaannya dilakukan kan ketika hari ini. Saya kejar lagi. Kenapa hari ini kami jumlahnya cemplong antara hari ini dengan hari pelaksanaan, ketika partai-partai lain dilakukan di survei yang sama, itu hampir beririsan, berdekatan. Dia nggak bisa jawab. Ada juga jawaban di waktu itu calegnya belum dipotret katanya. Bisa juga, iya itu kan akal-akalan. Tapi partai lain juga kan bedanya. Berarti kan partai lain nggak melakukan gerakan. Tidur aja. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Inilah yang saya lihat ada semacam sesuatu yang tidak pas dan masyarakat dalam menyikapi, terutama kader-kader, simpatisan, konstituen PAN, itu sudah nggak percaya dengan kondisi yang dihasilkan survei-survei selama ini. Berarti berpijak pada hasil-hasil ini Bapak lembaga survei? Saya fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuman saya tentu kecewa lah. Kredibilitas survei ini tentu dipertanyakan. Nah ini oleh karena itu ketika kami rapat RDP dengan KPU, saya minta. Ada viral juga berita saya tentang hal itu, dan ada juga di YouTube. KPU, tolong dibenahi tentang hal-hal yang berkaitan tentang pelaksanaan hari H, di mana tentu banyak lembaga-lembaga survei yang akan turun dalam melaksanakan pemilu di hari H itu. Jangan sampai KPU terpengaruh. Harusnya yang menjadi alat legitimasi, yang menentukan alat legitimasi sebuah hasil kepemiluan itu harus ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Bukan lembaga survei. Lembaga survei adalah lembaga yang memberikan alat legitimasi, memperkuat. Bukan sebaliknya. Terkesan selama ini kan enggak. Lembaga survei sudah menentukan angka-angka, persentase yang ditetapkan oleh masing-masing, lalu ujuk-ujuk barulah KPU menetapkan hasil yang sama. Harusnya bukan begitu, dibalik. Karena yang punya otoritas dan yang menentukan, yang menghitung itu adalah KPU secara real. Beranjak dari data Bapak, kisaran suara PAN sejak 99 sampai 2019 itu di 6-7% aja Pak, berputar-putar di... Ya inilah dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Bang Zul terhadap bagaimana kita dalam menyikapi dan menghadapi pemilu di 2024 ini. Ini kerja-kerja keras yang dilakukan oleh seluruh elemen partai dari tingkat pusat ke bawah itu, persiapannya sudah dilakukan sedini mungkin. Karena apa? Karena PAN ingin mengembalikan dan mudah-mudahan bisa 2 digit
perolehannya di tahun 2024 ini. Indikasi. Ini adalah merupakan obsesi, di mana selama ini kita mengabaikan kaum milenial. Sekarang ini sudah dirangkul. Padahal pemilih milenial itu sudah lebih dari 40%. Jadi potensinya besar. Dan ini ranah ini, DPP sekarang ini sedang melakukan kerja-kerja pembenahan-pembenahan dan membuat akses bagaimana kaum milenial ini adalah merupakan ujung tombak untuk mengangkat suara PAN di 2024 itu. Indikasinya imam politik PAN, Pak Amin Rais kan hengkang mendirikan Partai Ya, Umat. Bisa itu. jadi nanti Beda. apa itu Pak? Kalau Partai Umat didirikan itu kan berdasarkan azasnya Islam. PAN enggak. PAN ini adalah PAN yang berbasiskan rahmatan lil alamin, kemudian berasaskan religius, kemudian yang bersifat nasionalis. Jadi kompetisi PAN itu bukan dengan Partai Umat. Yang Partai Umat ini mungkin kompetitornya adalah PKS. P3, PKS. Tapi jenis kelaminnya dia jelas. Kalau PAN jenis kelaminnya nggak jelas ini. Kalau saya justru sebagai masyarakat melihat loh, Pak. Kita kan masyarakat Dibilang partai Islam, nggak partai Islam. Dibilang Nggak. partai tengah, saya melihat juga ya nggak ini. Ya. PKS beruntung saya lihat karena jenis kelaminnya jelas. Ini kata saya loh. Iya, betul. Bukan kata Pak Gus Pardi, kata Jadi saya loh. kan kita- Saya kritik dulu jenis kelamin. Oke, kita ini adalah partai terbuka. Artinya memang betul bahwa PAN ini adalah merupakan inisiatif dari Pak Amin, yang Pak Amin ketika itu adalah ketua umum PP Muhammadiyah, Ya. yaitu historisnya. Tetapi beliau mendirikan partai sekarang ini kan tidak seperti pendirian partai. Gimana PAN Muhammadiyah dulu ketika- membackup itu infrastruktur Iya, Muhammadiyah. semuanya. Jadi- iya, kalau di awal-awal kan PAN juga masih banyak Ya, menggunakan jadi infrastruktur kembali Muhammadiyah. yang ya. tadi PAN ini adalah partai terbuka. Ya. Ya, memang dikatakan bahwa PAN itu untuk kepentingan rahmat bagi seluruh umat. Siapapun bisa. Tidak hanya kalau partai yang berazaskan Islam, pasti pasarnya tentu orang-orang yang beragama Islam saja. Kita memang semuanya sepenuhnya adalah tentu saya yakin dan percaya mayoritas yang mendukung PAN ini adalah dari umat Islam. Karena bagaimanapun historisnya itu didirikan oleh Muhammadiyah. Kemudian ruang diberikan kepada agama-agama lain. Kenapa? Karena di sini ini adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bisa memperjuangkan semua kepentingan umat, semua kepentingan agama-agama yang ada dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, ruang kompetisinya lebih lincah. Oke. Nah, Di itu. basis PAN kan di Sumatera Barat Pak orang tuanya. Ya, Prabowo. buktinya PAN selalu. Sekarang 3 kursi ya? Sekarang 3 kursi. Sebelum-sebelumnya Kemarinnya kan- 1 kursi. Hah? Kemarin 2014 cuma 1 kursi. Oh. Ini kan juga berpengaruh kepada siapa calon yang akan diusung Ya, menjadi ya, presiden. caleg. Ya, ya. Jadi itu juga berpengaruh. Nah, oleh karena itu tentu serah kepada pimpinan lah DPP untuk menentukan siapa yang akan didukung. Hitungan Bapak, kalkulasi Bapak, PAN di 2024? Saya yakin dan percaya dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh DPP. Tiada hari tanpa penggalangan, tiada hari tanpa sosialisasi, tiada hari seluruh kader dari level ranting, cabang, DPD, DPW sampai ke tingkat pusat. Saya kalau turun ke lapangan reses itu dalam 1 hari itu bisa 5 titik, 3 titik. Nah, itu saya sapa masyarakat. Dan apalagi secara pribadi banyak hal yang saya lakukan di DPR RI ini dan dia merasa terkesima terhadap apa yang saya lakukan dan itu bukan berdasarkan janji yang saya
sampaikan. Soal migrasi pemilih ini, Pak, Ya. yang udah 45% ini kan 7 juta ini kalau dilihat dari 99 sampai 2019 ini sebenarnya strong voter PAN ini. Strong voter itu kan udah menetap gitu ya kan? Ya. Apa ini gimana mau lari? Ya nanti kan jawabannya juga itu, kalau dilaksanakan pemilu itu pada hari ini, terjadi migrasi konstituen pindah ke partai lain. Tetapi jawabannya seperti kemarin juga. Ini aja kan udah lolos, Pak. Ini kalau sampai 7 juta, ini aja di strong voter ini aja dirawat. Coba lihat kita kan, parliamentary result itu kan 4%. Iya. Nah kita selalu di atas 6%. Selalu dikatakan tidak lolos parliamentary result, tidak lolos. Setiap ada pemilu Ya, ke pemilu begitu. Tetapi kenyataannya jadi pelecut lah, jadi pelecut. Iya, tapi itu kita tetap kerja dan tidak pengaruh. Itu 2 digit itu 10 juta ataupun itu ataupun 10% enggak angan-angan itu, Pak. Enggak, itu sebuah cita-cita kan boleh saja. Oh, iya. Kalau cita-cita, angan-angan, obsesi harus setinggi langit. Oh, iya, tidak iya. dibatasi. Kalau dapat kita menjadi pemenang pemilu, tapi kita harus realistis juga. Iya. Nah, Pemirsa bincang tipis-tipis, saya gagal membuat Pak Gus Pardi Gaus untuk marah-marah. tetap optimis. Oh iyalah pasti dalam hidup harus optimis. Apapun yang menghadang kita, rasa optimistis itulah yang akan memajukan dan memperoleh keberhasilan. Bapak kalau ke strong voter Bapak di apa santai-santai aja, apa suara ke Bapak dengan adanya survei kan pasti nyampe ke telinga mereka juga kan. Ini gimana di Sumatera Barat? Ya alhamdulillah saya kan baru maju dari anggota DPR RI. Tadinya di Dapil 2 Sumbar itu 2014 kan nggak mendapat kursi. Iya, Bapak maju. PAN berada di posisi ke-8. Iya. 2019 PAN berada pada posisi 4. Ya, oke. Pribadi saya pada posisi nomor urut 3. Ya, tentu ini saya pelihara. Dulu saja bukan anggota DPR RI, sekarang sudah punya fasilitas dalam berbagai kegiatan. Tentu harusnya jumlah suara saya harus lebih meningkat. Posisi PAN diharapkan juga makin bagus. Dari Sumbar 2 berapa kursi, Pak? Satu. Sumbar 1 dapat 2. Ya. Berarti target Bapak di 2024 harus 2 kursi dong di Sumbar 2. Oh, kan kuotanya 6 kursi. Ya. Agak berat untuk Bapak bisa memperoleh berat, 2. Kita kan harus objektif juga, realitas juga. Dari dulu kan dapat satu-satu terus apa? Di Sumbar 1 aja yang selalu bisa dapat 2. Kalau Sumbar 2 1 terus ya kan? Nah, ya. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN Dapil Sumbar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.